Hai sahabat sukses, senang sekali bisa kita ketemu lagi di program Highway to Success with Andrew Ho. Kali ini saya akan membahas satu topik yang jauh ke depan. Suatu topik yang sangat berbeza daripada sebelumnya. Yaitu, Anda mau mati sebagai pahlawan atau sebagai orang biasa-biasa saja? Sahabat sukses, hidup adalah pilihan. Kita dapat memilih pola kehidupan yang kita inginkan. Kita bisa memilih pola kehidupan yang selalu saya katakan sehat, sukses, kaya, dan bahagia. Kita juga bisa pilih pola kehidupan yang kebanyakan orang lakukan, yaitu hidup biasa-biasa saja. Hari ini, saya akan membahas 39 poin yang disarankan oleh seorang penulis yang terkenal, yaitu Robin Sharma. Supaya kita sama-sama bisa menjalani sebuah kehidupan yang benar-benar hidup. Sehingga kita dapat memberikan makna yang luar biasa untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Siapa sih Robin Sharma? Robin Sharma adalah seorang penulis yang terkenal di kancah internasional. Buku-buku beliau termasuk The Leader Who Had No Title selalu menjadi bestseller. Sehingga karyanya itu membuat beliau menjadi seorang penulis mega bestseller. Robin Sharma mulai popular ketika buku beliau yang berjudul The Monk Who Sold His Ferrari muncul di berbagai toko buku. Karya-karyanya telah terjual lebih dari 5 juta kopi dan telah diterjemahkan ke lebih dari 70 bahasa. Robin Sharma adalah seorang ahli dalam bidang kepemimpinan, perubahan, manajemen, dan juga penguasaan diri. Beliau menjadi salah satu konsultan yang terpercaya di dunia dalam bidang kepemimpinan organisasi dan pribadi. Berdasarkan hasil survei daripada 22,000 pebisnes, Robin Sharma menjadi salah satu dari 5 ahli kepemimpinan utama di dunia ini. Hari ini kita akan sama-sama membahas ide-ide beliau. Bagaimana kita bisa membuat hidup kita lebih bererti sehingga ketika kita wafat nanti bisa meninggalkan makna yang mendalam bagi orang-orang, bukan saja keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Memang poinnya sangat banyak sekali. Tetapi kalau kita sama-sama mempelajari, saya yakin dan percaya banyak hal yang kita bisa dapat daripada 39 poin yang beliau sampaikan. Yang pertama, bermimpi dan memiliki visi setinggi mungkin. Pepatah pernah berkatakan, kalau orang-orang tidak mentertawakan mimpi-mimpi Anda, bermakna Anda tidak memiliki mimpi yang cukup besar. Maka janganlah membatasi mimpi Anda. Biarkan saja orang-orang ketawa kepada Anda, meragukan Anda. Anggap itu sesuatu motivasi yang akan memacu Anda, memaksa Anda untuk kerja lebih keras, untuk memperjuangkan impian-impian Anda. Poin yang kedua yang beliau sampaikan adalah pusatkan perhatian pada seberapa banyak orang yang Anda tolong. Bukan seberapa banyak pengakuan yang Anda dapatkan. Okey, dengan kata lain, berhentilah membuat sesuatu yang hanya supaya Anda diakui, diterima oleh halayak banyak. Tetapi membuatlah sesuatu supaya Anda bisa merasa sangat senang, happy untuk membantu lebih banyak orang hidup lebih sukses, lebih kaya dan lebih bahagia. Poin yang ketiga, terus berusaha untuk menjadi yang terbaik, apapun profesi atau keahlian Anda.
fokus waktu Anda untuk selalu meningkatkan kemampuan Anda. Ini sangat penting, bermakna Anda akan menjadi ahli atau expert di bidang Anda. Bukan orang yang biasa-biasa saja, tapi orang yang berprestasi. Keempat, selalu jaga reputasi Anda. Reputasi adalah satu aset yang sangat tidak bisa dinilai dengan uang. Tapi dia sangat penting untuk seseorang. Bukan saja hari ini, tapi juga untuk besok hari. Maka terus tingkatkan nama baik Anda. Supaya tindakan Anda, pekerjaan Anda itu selalu meninggalkan kesan kepada orang lain, impact yang luar biasa dan juga menginspirasikan orang lain. Poin yang kelima, ketika gagah, segera bangkit. Tidak ada gunanya terburuk dan putus asa. Anda adalah pemenang bagi diri Anda dan keluarga Anda. Kegagalan hanyalah pelajaran supaya kita bisa belajar memperbaiki diri kita menuju kesuksesan. Okey? Maka jangan takut gagal. Yang keenam, berbicara hal-hal yang besar. Kata-kata Anda sehari-hari akan menempa keyakinan Anda. Keyakinan akan mendorong perilaku Anda sehari-hari. Maka kata-kata itu mainkan peran yang sangat penting. Anda adalah seekor singa, bukan lomba. Maka bicaralah sebagai seorang pemimpin, bukan pengikut. Bicaralah sebagai seorang besar, bukan orang rata-rata. Maka kalimat kata itu sangat mainkan peran yang sangat penting dalam keyakinan Anda. Poin yang ketujuh, menaklukkan rasa takut Anda. Rasa takut bisa menghambat Anda. Tetapi kalau Anda sanggup menaklukkannya, rasa takut akan membantu Anda berkembang jauh lebih dari apa yang Anda harapkan. Maka berani menghadapi rasa takut Anda, mendorong diri Anda untuk mencapai batas yang lebih tinggi dan luar biasa lagi. Poin yang kedelapan, berhenti mencari-cari alasan. Jika kita pada dasarnya tidak ingin melakukan sesuatu, kita biasa akan berlalih atau mencari-cari alasan. Tetapi pahamilah bahawa hal yang menurutmu suka kemarin belum tentu akan mudah hari ini. Lakukan apa yang Anda harus lakukan. Selesaikan apa yang Anda mulai. Sahabat sukses, saya akan lanjutkan pembahasan sesudah pesan-pesan ini. Highway to Success, sebuah buku yang akan membantu Anda meraih kesuksesan dan impian Anda dengan lebih cepat. Dengan 10 sistem yang dapat dipelajari secara praktis yang akan membawa perubahan positif dalam hidup Anda dan mendekatkan diri pada target yang dituju secara cepat dan efisien. Hai sahabat sukses, kita masih dalam topik pembahasan mau mati sebagai seorang pahlawan atau sebagai orang biasa-biasa saja. Saya akan lanjutkan poin yang ke-9. Abaikanlah orang-orang yang mencerahkanmu, mengkritik kamu. Mereka adalah orang-orang yang terancam keberadaannya karena kecemerlangan Anda. Jadi buat apa pikirkan mereka? Simpan energi Anda untuk mengembangkan potensi Anda. Jangan pedulikan orang-orang yang negatif ini. Ke-10, jadilah orang yang memberi manfaat bagi sekitar kita. Jadilah pelayan bagi sesama. Menjadi orang yang besar berarti menjadi berguna untuk masyarakat di sekitar kita. Poin yang ke-11, curahkan dirimu pada proses. Menampil terbaik dunia setidaknya mencurahkan 2-3 jam waktunya selama 10 tahun untuk berlatih sebelum menjadi seorang bintang yang besar. Sebuah perusahaan setidaknya membutuhkan waktu 20 tahun untuk menjadi besar. Tidak ada hal-hal yang besar yang dibangun dalam semalam. Maka nikmatilah proses Anda. Poin yang ke-12, bekerja keraslah lebih daripada orang-orang lain. Untuk menggandakan kesuksesan Anda, curahkan waktu 3 kali
bahkan lebih dibanding dengan orang lain. Belajar untuk mengembangkan potensi diri Anda menjadi orang yang lebih profesional. Karena orang yang mengerti lebih banyak pasti akan menjadi yang lebih baik. Poin yang ke-11, maafkan orang-orang yang perlu dimaafkan. Memaafkan mendatangkan kedamaian. Dendam hanya akan menghabiskan energi Anda pada hal-hal yang tidak penting. Anda jadi kepikiran sama hal-hal yang sebenarnya nggak perlu Anda pikirkan. Nah, ini akan mempengaruhi kinerja Anda secara keseluruhan. Berdamailah, itu akan lebih baik bagi Anda dan untuk diri Anda. Poin yang ke-14, jadilah orang yang murah hati. Belilah pelangganmu pelayanan 100 kali lebih banyak dibanding dengan orang lain atau dia harapkan. Belilah kasih sayang Anda lebih banyak kepada orang-orang yang Anda cintai. Dan jangan mengharapkan imbalan. Poin yang ke-15, sempatkan dirimu untuk menyendiri. Ketika Anda sedang berusaha membangun diri Anda menuju kesuksesan, Anda pasti akan menemukan kecok ataupun perbezaan pendapat. Saat itulah Anda perlu waktu untuk diri sendiri. Okey? Anda harus pergi ke satu tempat untuk sendiri. Anda akan mengkaji ulang apa yang Anda lakukan, memperkuatkan tekad Anda, mengisi ulang semangat Anda supaya Anda bisa teruskan perjuangan Anda mengejar impian Anda. Poin yang ke-16, buatlah sesuatu yang original. Karya tiduan tidak akan bisa menjadi sesuatu yang mendunia. Selain itu juga akan merosak citra Anda. Maka buatlah sesuatu yang original. Okey? 17, jangan takut terburuk. Jangan berdoa agar Tuhan memberikan hidup yang mudah. Berdoalah supaya Anda diberi kekuatan untuk menghadapi apa-apapun tantangan dalam kehidupan ini. Rasa takut akan kegagalan dan keterpurukan tidak akan membuat Anda maju. Untuk mencapai hal yang besar yang menjadi passion Anda, Anda pasti akan menemu jalan yang terjal serta orang-orang yang gagal memahami apa yang Anda sedang lakukan. Maka fokus kepada impian Anda. Lakukan yang terbaik. Anda pasti akan berhasil. Poin yang 18. Jangan membiarkan ketidakadilan. Jika Anda menemukan ketidakadilan di sekeliling Anda, jangan diam saja. Lakukan sesuatu. Bahkan merontaklah. Jangan hanya diam saja. Kenapa? Jika Anda membiarkan sesuatu ketidakadilan itu terjadi, maka Anda akan sama seperti orang kebanyakan. Membiarkan dunia ini dikontrol oleh ketidakadilan. Poin yang ke-19, perhatikan kesehatan Anda. Rutin olahraga, aplikasikan gaya hidup sehat untuk membantu Anda hidup lebih lama. Dengan kesehatan yang baik, maka kita akan lebih berprestasi, lebih berpeluang untuk meraih apa yang kita harapkan. Poin yang ke-20, jadilah dirimu. Kebanyakan orang sibuk untuk mengkopi orang lain. Buat apa? Masing-masing dari kita diciptakan unik dengan bakat dan kemampuan yang berbeda dengan satu sama lain, serta mempunyai jalan masing-masing untuk menuju kesuksesan. Maka stop berusaha untuk menjadi orang lain. Be yourself. Poin yang ke-21, ungkapkan maaf dan terima kasih. Dengan sepenuh hati selalu ucapkan maaf jika Anda melakukan kesalahan dan ucapkan terima kasih kalau Anda mendapat bantuan dari seseorang. 22. Bersyukur. Sahabat sukses, bersyukur adalah ubat bagi kesedihan. Dengan bersyukur, Anda akan merasa lebih bahagia sehingga lebih banyak semangat untuk mencapai hal-hal yang lebih luar biasa. Poin yang ke-23, percaya diri. Anda harus tetap percaya diri Anda bahawa Anda pasti bisa berhasil. Tidak peduli apa yang Anda lakukan. Maka jangan give up. Terus berjuang. Poin yang 24 adalah berhentilah membanding diri Anda dengan orang lain. Membanding apa yang kita dapat dengan orang lain
hanya akan menghancurkan kepercayaan dan keyakinan Anda. Maka tidak perlu membanding dengan orang lain. Karena setiap orang mempunyai rezeki masing-masing dan proses yang dilalui juga sangat-sangat berbeza. Sahabat sukses, saya akan melanjutkan poin-poin berikutnya setelah pesan-pesan ini. Dari kisah nyata, The Thing About Andrew, sebuah kisah tentang perjuangan, mimpi, harapan, keluarga, dan cinta. Sebuah karya penulis Stanley Mullen. Buku ini bercerita tentang perjalanan hidup seorang Andrew Ho hingga meraih kesuksesan. Untuk pemesanan hubungi nomor 0815 8470 3270. Hai sahabat sukses, tadi saya telah membahaskan 24 poin yang disarankan oleh Robin Sharma. Saya akan lanjutkan membahas poin-poin yang lain supaya dia akan membagi inspirasi yang luar biasa kepada kita semua. Poin yang ke-25, pelihara rasa penasaran Anda. Orang-orang yang meminta sukses, mereka tidak merasa terancam dengan keberhasilan orang-orang lain. Bila seseorang melakukan pekerjaan yang baik, maka mereka akan memujinya. Mereka tidak akan takut orang lain lebih berhasil daripada mereka. Bagaimana dengan Anda? Poin 26. Bayangkan kalau hari kematianmu adalah besok. Orang yang tahu akan mati besok hari, pasti akan melakukan hal yang terbaik di hari terakhirnya. Maka lakukan ini, jadilah bahagian dari keseharian Anda. Poin yang ke-27, fokuskan dirimu pada satu hal yang berhubung dengan masyarakat luas. Sahabat sukses, tujukan untuk berkontribusi bagi kebaikan masyarakat. Misalnya, Anda seorang pencinta lingkungan, gunalah waktu untuk aksi-aksi lingkungan. Okey? Poin yang ke-28, perhatikan hal-hal sampai ke detail. Penyempurnaan kecil dari setiap pekerjaan yang Anda lakukan akan memberi kepuasan tersendiri bagi pelanggan-pelanggan Anda. Poin yang 29. Hargailah orang-orang yang bekerja dengan baik. Percayai bahawa opini paling penting tentang diri Anda adalah opini yang berawal dari Anda sendiri. Maka pandangan Anda tentang diri Anda akan menentukan kesuksesan Anda di masa-masa akan datang. Poin yang ke-30, fokus pada hidup. Berfokuslah pada hal-hal yang hebat yang bisa Anda lakukan selama hidup ini. Bukan apa yang Anda akan tinggalkan di saat Anda mati. Poin yang ke-31, terus belajar. Sukses adalah milik mereka yang terus belajar dan terus bertumbuh. Poin yang 32 yang disampaikan adalah terus maju dan jangan menyerah. Saat Anda merasa ingin menyerah, sebenarnya adalah saat di mana Anda harus terus maju. Kegigihan akan membawa Anda lebih dekat kepada kesuksesan. Poin 33. Kembangkan satu hal yang jadi fokus Anda. Jadilah ahli dalam satu hal atau hanya sekedar bisa dalam berbagai hal. 34. Kesulitan akan menghasilkan kesempatan. Suatu hal hanya akan menjadi masalah jika Anda memandangnya sebagai masalah. Pandanglah kesulitan itu sebagai kesempatan untuk Anda berkembang dan untuk Anda maju. Poin 35. Orang-orang di sekeliling Anda menentukan kesuksesan Anda. Isi pembicaraan akan menentukan seperti apa Anda, siapa Anda. Orang-orang sukses selalu berbicara tentang ide, sementara orang biasa selalu membicara hal-hal orang-orang lain. Poin 36. Isi dirimu dengan karya seni. Datanglah ke pameran di kota-kota Anda, apresiasi hasil karya mereka. Berada di antara karya-karya yang hebat akan membagi Anda satu inspirasi yang luar biasa dan akan menghasilkan ide-ide yang lebih hebat dan luar biasa. Anda akan benar-benar menikmati hidup kalau Anda bisa memahami kesenian.
37. Jadikan orang-orang di sekitarmu lebih baik daripada mereka sebelumnya. Orang-orang sukses membangun orang-orang di sekitarnya. Jadilah pribadi yang mendorong orang lain untuk menjadi lebih baik, bukan menjatuhkan orang lain. Poin 38 adalah tetap setia pada idealisme Anda. Orang-orang selalu optimis sanggup mengubah dunia. Anda harus percaya bahawa Anda bisa mengubah dunia ini. Poin yang 39, iaitu poin yang terakhir. Jadilah orang yang penuh kasih sayang. Selama Anda mampu, turunkanlah kasih sayang kepada sesama. Karena pada akhirnya, kita akan berharap untuk bisa memberikan lebih untuk sesama. Ingat satu pepatah yang pernah dikatakan oleh Harvey Dent dalam sebuah buku The Luck Knife. Anda bisa mati sebagai pahlawan atau hidup cukup lama untuk melihat dirimu sendiri perlahan-lahan menjadi penjahat. Anda ada pilihan untuk menjadi orang luar biasa atau orang biasa-biasa saja. Semua dia adalah pilihan Anda. Winston Churchill pernah mengungkap satu kalimat yang saya sangat sukai. Beliau pernah mengatakan, "We make a living by what we get, but we make a life by what we give." Kita menafkahi hidup dengan apa yang kita dapat, tetapi kita menciptakan sebuah kehidupan dengan apa yang kita berikan. Maka sahabat sukses, sudahkah Anda memutuskan untuk dikenang sewaktu Anda meninggalkan dunia ini? Anda mau dianggap sebagai seorang pahlawan, pecurang, atau orang biasa-biasa saja? Semua ini adalah di atas tangan Anda. Tapi saya lebih memilih hidup lebih luar biasa dan supaya saya bisa dikenang sebagai pahlawan nanti. Bagaimana dengan Anda? Saya harap Anda juga mempunyai pikiran, opini seperti saya. Sama-sama kita belajar untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Supaya kita semua bisa menjalani sebuah kehidupan yang lebih sukses, lebih kaya dan lebih bahagia. Dan juga meninggalkan dampak, impak yang positif untuk masyarakat sekitarnya. Dan kita akan dikenang sebagai seorang pahlawan apabila kita meninggalkan dunia fana ini. Menjadi pahlawan tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa, tapi cukup dengan melaksanakan tanggungjawab Anda dengan benar dan sebaik mungkin.